좀 끊겼어요. 대한민국 육군 특수전사령부 중에 유시. Haesung Group dari Korea dipercaya untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Wakil manajer konstruksi memperkenalkan manajer yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek yang bernama Jin Yong-soo. Kemudian, Letnan Yoon menerima telepon dari Sersan Kim Bom-rae yang berada di Korea untuk melaporkan kegiatan Sodeong selama di kamp pelatihan. Namun, Naas justru tertangkap oleh Sodeong, dan hal ini membuat Letnan Yoon justru bisa mendengar suara Daeong dari telepon. Scene berganti ke Kapten Yu dan Dr. Kang yang pergi ke kafe dan bar yang ada di kota. Dr. Kang memuji secara sarkasme bahwa Kapten Yu pintar memilih tempat untuk makan, karena pelayan di sana cantik dan seksi. Tepat di depan restoran, Kapten Yu melihat dua orang yang mencurigakan, dan menyuruh Dr. Kang untuk pergi ke toko peralatan milik temannya dan meminjam mobil di sana untuk kembali ke camp sendiri. Di toko peralatan, Dr. Kang bertemu dengan Dr. Daniel Spencer yang merupakan pemilik dari toko peralatan tersebut, yang merupakan seorang dokter sekaligus seorang montir yang handal. Di tempat lain, Kapten Yu menodongkan pistol kepada kedua orang tadi, yang mengatakan bahwa bagaimana bisa seorang tentara menodongkan pistol ke penduduk sipil, dan kemudian Kapten Yu melepaskan tembakan ke ban mobil di sebelahnya. Secara refleks, kedua orang tadi mengeluarkan pistol dan balik menodongkannya ke Kapten Yu. Kemudian, keluarlah pimpinan mereka dan beberapa orang bersenjata, yang ternyata adalah seseorang yang dikenal oleh Kapten Yu, yaitu Kapten Argus atau prajurit Rian. Momen flashback ke saat Kapten Yu disandra dan diselamatkan oleh timnya. Saat menyelamatkan Kapten Argus dan masuk ke helikopter, Kapten Yu dibidik oleh sniper musuh. Namun peluru justru mengenai kapten sekaligus seniornya. Kapten Yu harus menyaksikan seniornya meninggal di depan matanya saat dalam misi menyelamatkannya. Kapten Yu terkejut bahwa pimpinan geng bersenjata tersebut adalah orang yang dulu dia selamatkan. Kapten Argus merupakan legenda di pasukan khusus Delta Force. Kapten Argus berkata bahwa menjadi legenda di militer tidak dapat membuatnya menjadi kaya, dan memperingatkan kepada Kapten Yu bahwa di tempat ini banyak geng yang berbahaya, yang tidak mempunyai rasa takut, tanpa aturan dan tanpa kehormatan, karena tidak ada negara yang harus mereka layani. Dalam perjalanan pulang, dan tanpa sengaja mobil yang dikendarai oleh Dr. Kang menabrak pembatas jalan, dan berakhir di atas tebing. Dr. Kang menelpon dan meminta pertolongan kepada Kapten Yu untuk menyelamatkannya. Merasa ketakutan dan menangis, Dr. Kang membuat wasiat menggunakan rekaman handphone untuk keluarganya. Tiba-tiba, mobil bergerak dan Kapten Yu masuk melalui pintu belakang mobil. Dr. Kang secara refleks menginjak rem. Lalu, Kapten Yu menyuruh Dr. Kang untuk membuka jendela mobil dan mengatakan bahwa akan menjatuhkan mobil ini, karena tidak akan kuat menahan mereka berdua. Tentu saja, Dr. Kang menolaknya dengan keras. Namun, Kapten Yu meyakinkan Dr. Kang untuk mempercayainya. Di pinggir pantai, Dr. Kang selamat walaupun harus pingsan dan syok. Jin Yong-soo ternyata bekerja sama dengan Kapten Argus untuk menyelundupkan senjata secara ilegal, dan pembayaran transaksi mereka lakukan menggunakan berlian. Keesokan harinya, mobil Dr. Daniel dikembalikan setelah diangkat dari laut dalam kondisi yang rusak parah. Dr. Kang mengatakan ingin mengganti kerugian, tetapi Dr. Daniel berkata akan berusaha memperbaikinya terlebih dahulu.
Scene berganti saat Kapten Yu mengajari Dr. Kang untuk menggunakan walkie-talkie, dan Kapten Yu mengatakan bahwa nama samarannya adalah Big Boss, dan Dr. Kang dapat menggunakan nama Beauty. Di Korea Selatan, Sersan Sodeong merupakan seorang instruktur yang legendaris, dan sedang melatih para calon pasukan khusus Korea. Kemudian, Sersan Sodeong melaporkan hasil pelatihan pasukan khusus kepada jenderal, dan mereka membicarakan tentang penyalahgunaan jabatan yang selama ini dilakukan oleh ayah Letnan Yun, dan terungkap alasan mengapa Deong selalu menghindari Letnan Yun dan memilih melarikan diri, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu semua demi masa depan karir Letnan Yun di militer. Tim medis dan tentara sedang melakukan pesta perpisahan, dan hanya Dr. Kang yang tidak mengetahui bahwa masa tugas Kapten Yu telah habis dan harus kembali ke Korea. Pertemuan terakhir Dr. Kang dan Kapten Yu sebelum kembali ke Korea, Kapten Yu menanyakan apakah aku harus meminta maaf atas ciuman itu, ataukah aku mengungkapkan perasaanku sekarang. 멋있지만 너무 위험하고 사과하세요. 사과 받을게요. Sodeong terkenal sebagai pelatih tentara yang sadis, sehingga dia berkata apabila bawahannya bertemu dengannya di luar militer, maka diperbolehkan untuk membalasnya tanpa memandang pangkat. Tanpa sengaja, saat sedang minum bersama Kapten Yu, ada sekelompok tentara yang dulu dilatih oleh Deong. Mereka mengejar Kapten Yu dan Sodeong untuk membalas dendam. Berhasil kabur, dan saat itu Letnan Yun menelpon Sodeong. Tidak seperti biasanya, Sodeong mengangkatnya, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya Letnan Yun yang berbicara. Dia berkata, "Baiklah, jangan tutup teleponnya, cukup dengarkan aku saja." 나 잘 지내고 있고 파병지에서 몸 엄청 건강하고 서대영이 너무 보고 싶어. Keesokan harinya, tim medis berfoto bersama sebagai perayaan tugas sukarelawan mereka telah usai dan akan segera kembali ke Korea. Mereka dibagi menjadi 2 tim. 공군 협조받아 헬기 이동을 지시하셨습니다. Scene berganti saat Jin Yong-soo membuka sebuah brankas yang diletakkan di bawah lantai ruang kerjanya dan mengisinya dengan berlian. Saat itu, blockbuster dimulai. Para pekerja konstruksi sedang bekerja saat terjadi gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter. Orang-orang berlarian keluar dari gedung. Para tentara dan tenaga medis berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Di Korea sedang malam hari. Telah diberitakan tentang berita bencana gempa bumi ini. Jenderal langsung memerintahkan pasukan khusus untuk dikirim ke lokasi dipimpin oleh Kapten Yu dan Sersan Sodeong. Dr. Kang dan Dr. Song menolak untuk naik ke pesawat dan memilih untuk kembali untuk melihat kondisi tim mereka yang masih di lokasi kejadian. Sementara itu, di Korea, semua orang-orang penting yang berwenang sedang mengadakan rapat darurat untuk menyelamatkan orang Korea yang menjadi relawan di sana. Direktur Rumah Sakit Haesung menuntut agar pemerintah langsung bergerak menyelamatkan stafnya di sana. Jenderal mengatakan bahwa dia telah mengirim tim pasukan khusus terbaiknya yang akan berangkat dalam 30 menit. 메이큐! 군의관님 계십니까? 군의관님! 윤중입니다. 늦었습니다! Tim medis dan para tentara bekerja sama untuk memberikan pertolongan kepada korban gempa. Di saat sibuk itu, Jin Yong-soo meminta kepada Sersan Choi untuk masuk ke dalam gedung mengambil barang berharganya, dan tentu saja ditolak. Di bawah reruntuhan, wakil manajer dan seorang pekerja terjebak. Dalam kondisi wakil manajer tertimpa reruntuhan dan pekerja yang tertusuk besi tajam yang menembus dadanya. Sampai malam hari, mereka masih memberikan penanganan medis karena sumpah seorang dokter yang harus mempertaruhkan hidup untuk menyelamatkan umat manusia. Kesehatan dan kehidupan pasien adalah prioritas bagi mereka. Kopral Kim mencatat sudah ada 14 orang yang meninggal.
Di saat itu, Kapten Yu dan pasukan khusus yang dikirim dari Korea datang. Para tentara berkumpul dan memberikan penghormatan kepada Kapten Yu. Letnan Yun berlari ke arah Sodeong dan memerintahkan bahwa kau tidak boleh sama sekali terluka. Ini adalah perintah dari atasanmu. Walaupun kita semua tahu bahwa yang paling dikhawatirkan oleh Kapten Yu adalah Dr. Kang. Namun, karena kewajibannya sebagai seorang pemimpin, dia tidak dapat langsung menemui Dr. Kang. Akhirnya, Kapten Yu mendatangi Dr. Kang dan membantunya memperbaiki ikatan tali sepatunya yang terlepas. Dia bersyukur bahwa Dr. Kang tidak terluka dan memintanya untuk berhati-hati dan jangan sampai terluka, karena ini adalah perang yang harus mereka hadapi bersama. 1 hari berlalu. Kapten Yu memimpin evakuasi korban yang berada di bawah reruntuhan. Saat sedang merencanakan proses penyelamatan, Jin Yong-su datang dan mengatakan ingin mengambil dokumen pentingnya di kantor, yang langsung ditolak oleh Kapten Yu karena bukanlah prioritas saat ini. Letnan Yun sedang menangani pasiennya yang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Saat Letnan Yun ingin melakukan CPR, Dr. Kang langsung memukul dada pasien dengan kepalan tangannya, dan denyut jantung pasien kembali. Karena tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi di ruang operasi Medicube, sehingga Letnan Yun harus melakukan pembedahan di lokasi konstruksi. Kapten Yu mendatangi Dr. Kang, memberitahukan bahwa ada pasien yang harus ditangani olehnya. Pasien pertama adalah wakil manajer Go yang tubuh bagian bawahnya tertimpa beton, dan kakinya telah mengalami mati rasa. Dan pasien kedua adalah pekerja yang tertusuk besi menembus ke dadanya. Kapten Yu meminta penilaian medis Dr. Kang karena tidak memungkinkan untuk menolong kedua pasien secara bersamaan sehingga harus memilih salah satunya. Karena reruntuhan yang terhubung, apabila beton diangkat, maka besi yang mengenai pasien kedua akan tertarik dan tubuhnya dapat terbelah. Apabila besi dipotong terlebih dahulu, maka pasien pertama akan terkena reruntuhan beton yang lebih besar. Lagi-lagi, Jin Yong-su mendatangi Kapten Yu untuk meminta masuk ke ruang kantornya. Tiba-tiba ada reruntuhan yang terjatuh, dan demi menyelamatkannya, Kapten Yu mendapatkan luka di bahu kirinya. Setelah melalui pilihan yang berat, berdasarkan kondisi medis, Dr. Kang memilih pasien kedua untuk diselamatkan karena memiliki peluang sembuh yang lebih besar. Di ruang operasi dan dibantu oleh Dr. Song, Dr. Kang mengatakan apapun yang terjadi, pasien ini tidak akan meninggal hari ini, dan kita akan menyelamatkannya. Kemudian, komandan pangkalan datang bersama beberapa tentara untuk membantu dan menggantikan Kapten Yu dan kawan-kawan agar mereka dapat beristirahat. Letnan Yun menanyakan apakah Sodeong kemari karena keinginannya sendiri atau atas perintah ayahnya. Sodeong mengatakan sudah tugasnya untuk berada di tempat yang paling berbahaya dan meminta maaf karena selalu lari dari Letnan Yun selama ini, dan kemudian memeluknya. Setelah menahan cukup lama, Kapten Yu baru menyadari untuk mengobati lukanya, dan Dr. Kang menawarkan untuk mengobatinya. Kapten Yu mengatakan dia senang karena Dr. Kang ada di sini bersamanya sekarang, senang bisa berjuang bersama dalam kondisi ini, dan mengatakan sangat merindukan Dr. Kang. Apapun yang dia lakukan, selalu memikirkannya. Kapten Yu kembali mengungkapkan perasaannya. Dr. Daniel Spencer adalah keturunan Korea Amerika dan ternyata merupakan seorang pewaris perusahaan besar di Kanada, namun memutuskan untuk menjadi dokter relawan di tempat bencana. Dr. Kang baru saja mengabari keluarga wakil manajer Go di Korea untuk menyampaikan wasiat terakhirnya, dan itu membuat Dr. Kang bersedih.
Kemudian, Dr. Kang berterima kasih karena Kapten Yu telah datang dan menguatkannya untuk tidak lari dari semua kejadian ini. Jin Yong-soo didesak oleh Kapten Argus untuk segera membawakan berliannya sesuai waktu yang ditentukan. Paling lambat besok sore sebelum matahari terbenam. Keesokan harinya, evakuasi kembali dilanjutkan untuk mencari 3 orang yang masih belum ditemukan. Dipimpin oleh Sersan Sodeong dan beberapa tenaga medis memasuki gedung dari sisi yang lain. Dan saat itu terjadi gempa susulan. Dr. Lee keluar dari gedung dan meninggalkan pasiennya di dalam. Kemudian, Kapten Yu masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan korban yang selamat. Di saat yang bersamaan, Jin Yong-soo menggali menggunakan ekskavator yang mengakibatkan guncangan. 선배 괜찮습니까? 요정 끊겼어요. Untungnya, mereka berdua selamat, walaupun Kapten Yu harus mengalami luka di tangan kanannya. Di luar, Dr. Kang justru sibuk mengikat tali sepatunya. Letnan Yun bertanya apa yang kau lakukan sejak tadi. 언제든 바로 달려갈 준비해. 넘어지면 안 되니까. Sersan Sodeong berhasil membuka jalan yang terblokir oleh reruntuhan dan meminta tim medis untuk siaga di luar. Saat hendak mengobati pasien yang lain, Kapten Yu menarik lengan Dr. Kang dan memintanya untuk mengobatinya. Begitu keluar, Sersan Sodeong langsung memukul Jin Yong-soo. Saat sedang mengobati Kapten Yu, Dr. Kang mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Bisa saja tadi Kapten Yu meninggal terkena reruntuhan. Kemudian, komandan pangkalan datang dan memberitahukan kepada Dr. Kang bahwa tim medis bisa pulang kembali ke Korea besok dan meminta daftar orang yang ingin pulang. Karena telah memukul warga sipil, Kapten Yu, Sersan Sodeong, dan Sersan Choi harus menerima hukuman. 있습니까? 이번엔 내가 버리고 갈 수 있는 기회네요. Keesokan harinya, semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban bencana dan berjanji akan mengingat mereka selamanya. Saluran komunikasi telah terhubung. Semua orang menghubungi kerabat dan keluarganya di Korea. Namun, Dr. Lee justru tidak bisa dihubungi karena dia merasa belum bisa pulang ke Korea dan menjadi seorang ayah karena rasa bersalahnya kepada pasien. Malam harinya, kondisi yang tenang di pangkalan. Saat suara musik mengalun menemani waktu istirahat semua orang. Kemudian, setelah musik diputar, dari speaker terdengar suara rekaman wasiat Dr. Kang saat sedang di atas tebing. 내 마음 솔직하게 고백할 걸 그랬어요. 아주 멋진 남자에게 키스 받았구나.